salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Habib. Sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh, wa la yabqa minal Quran illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda." Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu kata baginda Nabi apa? Islam hanya dikenal sebatas cerita saja. Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, surau bagus-bagus, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, malam hari ini kita renungkan hadis baginda Nabi ini. Bu, sekali lagi saya ingatkan, malam hari ini
jadi saya cuma menyampaikan satu hadis saja. Insya Allah 15 menit selesai. Saya terpotong 10 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya bicara. Udah dengerin aja, jangan protes. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Pak, boleh saya tanya Pak? Masjid-masjid yang ada di Tanjung Batu sekarang ini bagus-bagus atau tidak? Bagus. Alhamdulillah. Musola yang ada di Sri Bandung sekarang bagus-bagus apa tidak? Beberapa musola mungkin ada yang menggunakan AC, insya Allah, betul. Tapi maaf Bapak Ibu, saya minta maaf. Berapa banyak masjid-masjid kita sekarang ini fungsinya sudah tidak ubah, layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik yang isi masjid dan musola di tempat kita sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik akhirat. Sementara anak-anak mudanya kemana Syaki? Anak-anak muda kita sekarang asik cari warung-warung kopi yang ada di pinggir jalan. Betul? Makanya jujur Bapak Ibu, saya bangga, saya terang, saya malam hari ini hadir di Babur Rahmah ini. Masya Allah, saya lihat dari tadi nggak berhenti-berhenti saya kagum. Kita punya masjid di Sri Bandung di Babur Rahmah ini bagus, besar, nyaman buat ibadah. Alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga jalan kan? Ada pengajian ibu-ibu, betul? Ada pengajian bapak-bapak, betul? Alhamdulillah. Peringatan maulidnya pun selalu diadakan setiap tahun, betul? Alhamdulillah. Sholat berjamaahnya pun di Babur Rahmah. Kalau kata ketua DKM tadi memberitahu saya, Syauki, alhamdulillah untuk sholat berjamaah masjid kita selalu penuh, kata beliau. Terutama subuh. Oh, saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah subuh Babur Rahmah penuh sampai keluar. Tidak ada yang masuk. Kalau udah subuh Babur Rahmah imam dong, beliau sama karpet. Yang azan beliau, yang qomat beliau, yang imam beliau, yang makmum beliau, yang baca doa beliau, yang matiin lampu masih beliau. Imam borongan pasti. Ayo, bukankah baginda Nabi mengajarkan bahwa umat Islam dengan masjid harus laksana ikan sama air? Betul apa betul? Ikan sama air kan nggak boleh terpisah. Betul? Ada nggak ikan yang terpisah sama air? Ada apa tidak? Ada. Ikan mau mati. Loh, kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati. Kalau kita di Sri Bandung ini umat Islam jiwanya sudah mati, tengoklah ikan mati. Ikan mati itu digaremin asin, diasemin asam. Kita umat Islam kalau jiwanya mati Pak, mudah terombang-ambing oleh arus kehidupan kita sekarang ini. Ya kan Bu? Bu, kan sangat dirasakan bahwa memang 2023 ini kita di Indonesia sedang berpacu dalam agama. Melodi lagi. Dasar. Ingat, sekali lagi saya tekankan
bahwa baginda Nabi menjadikan masjid nih, baginda Nabi mencontohkan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjidlah baginda Nabi mengajar, di masjid pula baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah, di masjid pula baginda Nabi berpolitik, bahkan di dalam masjid baginda Nabi mengatur strategi militer. Di masjid baginda Nabi menjadikan pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita di Sri Bandung ini hanya menjadikan masjid tidak lebih sebatas tempat ibadah saja, Pak? Kenapa kita mesti alergi ketika ada guru-guru kita yang bicara politik di dalam masjid? Ini ditanamkan yang diwakilkan, betul betul. Wakil kades nggak boleh lebih tinggi dari kadesnya. Wakil bupati nggak boleh lebih tinggi dari yang diwakil pak bupatinya, betul? Laku ini, yang menyebabkan Islam mundur itu dikarenakan faktor dari umat Islam itu sendiri. Apa yang menyebabkan Islam mundur? 3 dari umat Islam ini. Pertama, yang menyebabkan Islam mundur sangat kita rasakan. Pertama, apa? Akibat diamnya orang-orang alim di sekitaran kita saat ini. Itu yang membuat Islam mundur. Tengoklah efek dari orang-orang alim di sekitaran kita berdiam diri, Pak. Maksiatlah yang merajalela. Betul? Betul. Minuman keras, sudahlah seperti minum air putih, enak saja orang minum minuman di pinggir jalan. Main judi sekarang tidak perlu, kita perlu cari bandar. Kenapa? Sudah masuk di handphone kita, di dalam rumah pun kita bisa main judi sekarang. Ulama-ulama kita lebih banyak berdiam diri. Ya saya nggak salahkan, Sekali lagi, saya minta maaf. Saya nggak salahkan guru-guru kita sekarang lebih banyak yang berdiam diri. Tapi saya mungkin hanya berpikir beliau ini lagi lupa. Karena dalam Islam diajarkan ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf mah semua bisa, Bang. Gak perlu jadi guru, Pak. Menyerukan perbuatan baik semua bisa. Sholat kau. Sedekah kau. Duduk di majelis ilmu kita. Ayo dekat sama ulama-ulama. Itu amar ma'ruf, Pak. Tapi ketika kita berhadapan dengan nahi munkar, Insya Allah kita lebih sering maju mundur laksana seorang Sahrini. Kita lupa bahwa umat Islam, ulama dengan umat itu harus seperti hutan sama macan. Akibat diamnya orang-orang alim di sekitaran kita. Yang kedua, yang menyebabkan Islam mundur apa belakangan ini, Bapak Ibu? Yang membuat Islam mundur belakangan ini fanatisme organisasi. Ini yang membuat kita mundur. Kita masih sering merasa bahwa organisasi kita lah yang paling benar, sehingga itu tiket kita untuk menyalahkan amalia orang yang di luar organisasi kita. Maulid dibilang bid'ah, Yasin tahlil katanya tidak ada tuntunannya, mengirimkan roh buat orang tua, Fatihah buat orang tua yang sudah meninggal katanya nggak akan sampai. Nggak boleh begitu. Ingat, perbedaan kalau kita mau perbesar sampai kiamat pun nggak selesai, Pak. Betul? Masing-masing pada pegang dalil. Akhirnya nanti kita umat Islam jadi perang dalil. Ketika terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, cukup kembalikan kepada Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum.
yang sholat subuhnya pakai kunut, tapi dapat imamnya kebetulan imamnya nggak pakai kunut, nggak usah marah-marah. Ini bagaimana sih sholat subuh kok nggak pakai kunut? Fanatisme. Maaf, yang ketiga yang membuat Islam mundur, semakin banyaknya orang munafik dalam diri Islam ini sendiri. Ini yang membuat Islam mundur. Makanya dalam surah Al-Baqarah di awal-awal surah itu sudah dibaca, Pak. Ini banyak dari kita sekarang, Pak, sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, Pak. Padahal Al-Quran, kalau istilah adik-adik saya masih sekolah, itu buku contekan tuh. Mau nyari apapun di Al-Quran ketemu, Pak. Dan itu sebabnya kita di masjid Babur Rahmah ini sebagai pertanda Allah akan dikumpulkan kita di dalam surganya Allah, dan Allah akan kenal kita semua sebagai para pecinta Al-Quran dan penghidup agama Allah di dunia ini. Sampai jumpa, mohon maaf usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.